Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Octaviana Palupi dari kelas 1C. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan NIM 12010621302. Di sini saya akan membahas materi tentang hubungan pasar, permintaan, dan penawaran. Hubungan pasar, permintaan, dan penawaran. Latar belakang dari pembahasan ini yaitu pasar merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kebiasaan suatu wilayah, yang kemudian pasar menjadi sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Di dalam perekonomian pasar tentunya ada yang disebut permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta dalam waktu tertentu, dan penawaran adalah jumlah barang yang tersedia dan ditawarkan konsumen pada periode tertentu. Adapun rumusan masalah ini yaitu, apa sih hubungan pasar, permintaan, dan penawaran? Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mengetahui hubungan pasar, permintaan, dan penawaran. Tinjauan pustaka pada pembahasan ini yaitu, pada ilmu ekonomi, ada permintaan dan penawaran yang saling memengaruhi satu sama lain antara penjual dan pembeli pada pasar. Permintaan dan penawaran berkaitan dengan interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, interaksi ini akan menentukan tingkat harga yang berlaku dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan. Interaksi tersebut dapat diterangkan melalui teori permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Jika cocok, maka terjadilah transaksi. Selanjutnya yaitu pasar mempunyai fungsi. Yang pertama, menetapkan nilai untuk mengukur harga barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua, mendistribusikan produk. Yang ketiga, menyelenggarakan rasionalisasi untuk terjadinya harga. Dan yang keempat, menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu permintaan. Nah, permintaan itu merupakan suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang dibeli atau diminta pada suatu harga tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran itu adalah banyaknya persediaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu tertentu, di pasar tertentu dan tingkat harga tertentu. Hukum penawaran mengungkapkan apabila harga barang atau jasa meningkat, kuantitas barang atau jasa ditawar akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya itu adalah hubungan pasar, permintaan, dan penawaran. Pasar memang memiliki peran penting dalam ilmu ekonomi. Setiap hari kita tidak lepas akan dari kegiatan jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk suatu titik pertemuan dalam suatu harga dan kuantitas. Permintaan itu adalah jumlah barang dibeli atau diminta pada harga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang dijual dan ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual bertindak sebagai penawaran. Nah, ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, kedua belah pihak sepakat bahwa transaksi tersebut terjadi pada harga tertentu sebagai akibat dari proses tawar-menawar. Kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan tadi adalah pasar adalah tempat terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jika cocok, maka terjadilah transaksi. Pasar juga memiliki peran penting dalam ilmu ekonomi, yaitu untuk melakukan kegiatan jual beli secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, terdapat permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu titik dalam satuan harga. Baiklah, video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.